Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Saman Hadi dengan NIM 211-095-2019 dari kelas probabilitas D akan menjelaskan presentasi saya mengenai tentang ekspektasi matematika. Pertama itu ada rata-rata variabel acak. Rata-rata variabel acak adalah nilai rata-rata atau nilai harapan dari suatu variabel acak dalam matematika. Ini untuk rumus matematisnya, ya, dengan nilai X adalah setiap nilai yang mungkin diambil oleh X, dan Px adalah nilai probabilitas si X tersebut. Di sini kata kuncinya itu kita mengalihkan setiap nilai dengan probabilitasnya dan menjumlahkannya. Hal ini dapat ditandai dengan adanya tanda sigma di sini. Lalu jika X dalam sebuah variabel, jika X adalah untuk fungsi variabel acaknya, maka untuk rumusnya itu adalah mu X sama dengan EX. Dan ini untuk bentuk fungsi diskritnya, dan ini untuk fungsi kontinunya. Lalu untuk contoh soalnya terdapat 7 lot yang akan diambil oleh seorang inspektur. 4 diantaranya baik, 3 diantaranya cacat. Lalu inspektur ingin mengambil 3 secara acak dari 7 tersebut. Jadi di dalam soal ingin mengetahui jumlah ekspektasi komponen baik dari 3 yang diambilnya. Pertama, kita dapat menggunakan fungsi probabilitas hipergeometrik. Dan seperti inilah rumus yang kita dapatkan setelah masukkan pada probabilitas hipergeometrik dengan nilai K, yaitu jumlah kemungkinan dapat komponen yang baik, yaitu kita tidak dapat mendapatkan komponen baik, atau 1 komponen baik, 2 komponen baik, atau 3 komponen baik. Lalu kita hitung nilai probabilitasnya untuk masing-masing nilai variabelnya, dari 0 sampai 3. Dapatkanlah ini untuk nilai 0, 1, 2, dan 3. Setelah itu, nilai probabilitasnya dikalikan dengan variabelnya, sesuai dengan rumus ekspektasinya. Dengan 0, 1 kali 35, 1 kali 5, sampai hasilnya 3, sampai nanti 3 kali 4 per 35. Lalu ditambahkan ke 4-nya, lalu didapatkan hasilnya 12,7. Jika berbentuk fungsi, nilai variabel acaknya tinggal menggantikan nilai X-nya menjadi GX di sini. Dan ini untuk diskritnya, dan ini untuk fungsi kontinunya, bentuk kontinunya. Lalu untuk contoh soal berikutnya, jika dalam bengkel pada suatu saat itu kemungkinan masuk jumlah mobilnya dan probabilitas untuk masing-masing jumlahnya sebagai berikut. Jika mobil yang masuk itu adalah 4, maka segini probabilitasnya. Sampai akhirnya jika mobil itu 9, segini probabilitasnya. Lalu terdapat nilai variabel acaknya itu adalah GX sama dengan 2X kurang 1. Ini adalah fungsi untuk menghitung jumlah uang yang didapatkan berdasarkan jumlah dan nilai probabilitas untuk masing-masing jumlahnya. Itu uang yang didapatkan oleh manajernya. Ditanya berapa penghasilan untuk pada waktu tersebut. Jadi untuk penyelesaiannya itu kita masukkan nilai GX-nya itu ke rumus ekspektasi sebelumnya yang dalam bentuk fungsi tersebut, data variabel acak dengan nilai variabel acak yang berbentuk fungsi. Itu pada contohnya saya mengambil pada saat si X-nya itu bernilai 4. Maka 4 kali 2 sama dengan 8, kurang 1, 7 dikali dengan besar probabilitasnya itu 1/12. Jadi 7 kali 1/12. Begitu seterusnya, ditambahkan semuanya, didapatkan hasilnya 12,67. 12,67. Lalu jika terdapat 2 variabel, tadi kan cuma satu, yaitu X saja. Di sini ada 2 variabel X dan Y. Maka hanya menukarnya saja. Dengan yang awalnya tadi EX menjadi EGX, Y. Dan ini untuk fungsi diskritnya, ini untuk fungsi dalam bentuk kontinunya. Lalu kita lanjut ke variansi dan kovariansi variabel acak. Variansi adalah ukuran seberapa jauh data tersebar dari nilai rata-rata atau mean. Sedangkan untuk kovariansi adalah ukuran hubungan antara 2 variabel acak. Jadi variansi dan kovariansi ini mirip-mirip, hanya saja kovariansi untuk hanya satu, sedangkan kovariansi 2 dengan adanya hubungan antara keduanya itu saling mengaruhi. Ada yang mengaruhi jauh, ada yang mengaruhi semakin mendekat. Lalu ini secara rumus matematis untuk variansi.
Yang ini secara rumus matematisnya itu kovariansi dengan N adalah jumlah data, X dan Y adalah nilai I dalam data, dan new X dan new Y adalah rata-rata dari nilai X dan rata-rata dari X dan Y. Ini ada beberapa teorema untuk variansi dan kovariansi. Untuk ini hampir mirip dengan teorema yang ada di variabel acak tadi. Jika variabel acak ada berbentuk X, maka seperti biasa rumusnya itu E dalam kurung X kurang new dikuadratkan. Ini untuk diskritnya, ini bentuk kontinunya. Ini juga sama seperti tadi, jika X-nya itu dalam bentuk variabel acaknya itu adalah sebuah fungsi, yang mana di sini bentuk fungsinya itu adalah fungsi Gx, maka jadi Gx dikurang new Gx dikuadratkan. Dan ini untuk diskritnya, dan ini untuk kontinunya. Dan juga sama seperti tadi, ini jika variabel acaknya yang tadi sebelumnya hanya satu, atau sebelumnya itu fungsi, dan ini contoh variabel acaknya jika berbentuk ada dua, X dan Y. Sama seperti tadi, rumusnya juga menjadi X kurang new X, tutup kurung, dengan Y kurang new Y. Jadi ada dua nanti di sini, sigmanya. Ini untuk diskritnya, dan ini untuk continuousnya. Lalu untuk contoh soalnya, di sini perusahaan memiliki 3 cabang di kota yang berbeda. Jadi dalam satu cabang itu ada 5 karyawan. Cabang 1 ini 5 karyawannya beserta masing-masing gajinya. Cabang 2 dan cabang 3. Jadi ditanya, hitunglah variasi gaji karyawan di masing-masing cabang dan tentukan cabang mana yang memiliki variasi gaji paling tinggi. Lalu untuk jawabnya itu pertama kita cari rata-ratanya dengan menjumlahkan semua gaji dibagi 5 karena ada 5 karyawan. Hasilnya 10 juta. Lalu selisih dengan rata-rata yaitu hasil kurang dari masing-masing karyawan, gaji karyawan dikurang dengan rata-ratanya. Contohnya di sini saya mengambil data pada 8 kurang 10 jadi min 2, 9 kurang 10 sama min 1 begitu seterusnya. Lalu untuk selisih kuadrat itu mengkuadratkan hasil dari selisih dengan rata-rata. Dan untuk variansi adalah jumlah untuk selisih kuadratnya, yaitu bernilai 10 dibagi dengan 5 jumlah karyawannya, sama dengan 2. Begitu berlaku untuk cabang 2 dan cabang 3. Karena ketiga cabang ini sama variansinya, maka tidak ada variansi gaji yang paling tinggi di antara ketiga cabang tersebut. Jadi variansi cabangnya itu sama ketiga-tiganya, yaitu sama-sama 2. Lalu lanjut ke rata-rata dan variansi kombinasi linear. Ini merupakan konsep matematika yang digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dan variansi dari sekelompok data, yang merupakan kombinasi dari 2 atau lebih kelompok data dengan bobot tertentu. Lalu ada beberapa teorema dari rata-rata dan variansi kombinasi linear ini. Pertama, jika A dan B konstan, maka berlakulah teorema matematis berikut ini. Lalu yang kedua, jika nilai ekspektasi dari jumlah atau selisih 2 atau lebih fungsi dari variabel acak X, maka akan sama dengan jumlah atau selisih dari nilai harapan dari fungsi-fungsi tersebut. Hal ini dapat dituliskan secara matematis seperti rumus berikut. Lalu lanjut nomor 3, itu nilai ekspektasi dari jumlah atau selisih 2 atau lebih fungsi dari variabel acak X dan Y, itu akan sama dengan jumlah atau selisih dari nilai harapan dari fungsi-fungsi tersebut. Hal ini juga dapat ditulis secara matematis dengan rumus matematis berikut. Lalu lanjut, jika X dan Y merupakan dua variabel acak bebas, maka juga akan berlaku rumus berikut ini, yang mana EX kali Y itu sama dengan EX dikali EY. Lanjut, jika A dan B adalah sebuah konstanta sembarang, maka akan juga berlaku rumus matematis berikut ini. Untuk contoh soalnya, terdapat 2 kelompok mahasiswa yang mengerjakan ujian matematika. Ada kelompok A dan kelompok B. Kelompok A 30 siswa, rata-rata 80 dan variansi 100. Sedangkan kelompok B 20 siswa, rata-rata 75 dan variansi 64. Ditanya nilai rata-rata dan variasi kombinasi linear dari kedua kelompok jika bobot A adalah 3 dan bobot B adalah 2. Untuk mencari rata-rata kombinasi linearnya, kita dapat mencarinya dengan cara bobot A
dikali rata-rata B ditambah bobot B dikali rata-rata B dibagi dengan hasil penjumlahan kedua bobot. Hasilnya itu adalah 80 untuk rata-rata kombinasi linearnya. Sedangkan untuk variansi kombinasi linearnya itu dapat dicari dengan bobot A dikali varians B dan ditambah bobot B dikali varians B per bobot A tambah bobot B. Hasilnya adalah 86,4 untuk nilai variansi kombinasi linearnya. Lalu lanjut ke teorema Chebyshev. Ini teoremanya itu dasarnya itu memberikan suatu alasan batasan atas seberapa jauh data dapat berada dari rata-rata dalam suatu distribusi data. Jadi semakin besar nilai K-nya itu, maka lebar dari jangkauan datanya itu yang diambil dari rata-rata. Jadi jangkauan data yang diambil dari rata-ratanya itu semakin jauh, semakin lebar. Contohnya di sini K-nya 2. Maka setidaknya ada 1 kurang setengah kuadrat atau sekitar 0,75 atau 75% dari data akan berada dalam jarak 2 standar deviasi dari rata-rata. Untuk lebih memudahkannya, berikut adalah rumus matematis dari teorema Chebyshev, di mana untuk nilai P mutlak X kurang mu itu akan kecil sama dari K kali deviasi. Hal ini menunjukkan probabilitas dari suatu nilai dalam distribusi data akan berada dalam rentang mu plus minus K kali deviasi. Dan X itu untuk variabel acaknya. Jadi ini untuk persamaan matematis untuk teorema Chebyshev. Untuk contoh soalnya, itu sebuah perusahaan memiliki 500 karyawan dan ingin mengetahui berapa banyak karyawan yang berada dalam jarak 3 standar deviasi dari rata-rata umur karyawan. Rata-rata umur karyawan tersebut itu sekitar 35 dengan standar deviasinya 5 tahun. Jadi untuk penyelesaian soalnya itu, kita pakai teorema dengan menggunakan teorema Chebyshev tadi, kita dapat menghitungnya bahwa setidaknya dengan rumus matematis tadi, kita dapat sekitar 85% karyawan itu akan berada dalam jarak 3 standar deviasi dari rata-rata. Dan karena itu, untuk karyawan dengan rata-rata umur 35 tahun dan standar deviasi 5 tahun, itu ada sekitar 89% dari karyawan itu akan memiliki usia antara 20 dan 50 tahun. Dari mana dapat 25 dan 50 tahunnya ini? Yaitu dari hasil 35 dikurang 15 dan 35 ditambah 15. Jadi antara 20 dan 50 itu dapat hasilnya dari ini. Mungkin sekian dari saya untuk presentasi ekspektasi matematikanya. Mohon maaf jika saya terlalu cepat dalam menerangkan materinya karena saya diberi tugas hanya untuk dikerjakan dalam waktu 15 menit dalam presentasinya. Saya takut terlewat nanti waktunya. Jadi saya mohon maaf agak sedikit ngebut untuk penjelasan materinya. Semoga penonton dapat memahami Bapak pengampu dan juga teman-teman semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.